warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel, Forum Ulama dan Aktivis Islam. Kita masih membahas tentang ngopi-ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol paham Islam. Hari ini kita akan ngobrol masalah tentang kehebatan iblis. Ada hikmah, ada sesuatu yang positif daripada sifat atau karakter daripada iblis. Yang pertama adalah iblis punya komitmen penuh. Jadi pada saat iblis berkomitmen, iblis telah memutuskan, iblis telah MOU, iblis itu komitmen penuh. Tidak pernah iblis itu melanggar komitmen. Sebagaimana komitmen iblis dalam menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Iblis sangat komitmen. Sebagaimana komitmennya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wala ukhwiyannahum ajma'in, akan kusesatkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Wala ukhwiyannahum ajma'in illa, kecuali ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iblis tidak bisa menggoda manusia yang punya keikhlasan, ketulusan, hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu daripada nilai positif, hikmah yang bisa kita ambil dari sifat atau karakter iblis, yaitu komitmennya jelas. Nah, sementara manusia pun di dalam Al-Quran Allah berfirman juga punya komitmen. Cuman komitmen tersebut tidak pernah fokus, tidak pernah konsisten. Sebagaimana Allah berfirman, yaitu Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah semesta alam. Tetapi setiap sholat 5 waktu memang dibacakan pada saat sholat Qul inna sholati, ini sebagai komitmen kaum umat muslim. Setiap sholat membaca Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi komitmennya tetap tidak jelas dan tidak fokus. Baru satu langkah keluar masjid, habis sholat Jumat sudah nyolong sendal. Sampai di rumah sudah berantem dengan anak istri. Sampai di kantor sudah korupsi. Mana komitmen Qul inna sholati wa nusuki, hidupku matiku hanya kepada Allah. Ternyata masih komitmennya hanya menuruti hawa nafsu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, kelebihan kehebatan daripada iblis, komitmennya jelas dan fokus. Yang kedua, komitmen yang kedua adalah iblis itu punya konsisten. Salah satu daripada kelebihan, nilai positif daripada sifat karakter iblis adalah konsisten. Iblis konsisten selama 24 jam, tidak pernah mengeluh. Untuk per detik, per menit, per jam, bahkan kalau sehari bisa 35 jam, bisa 124 jam, iblis terus-menerus menggoda manusia. Iblis inilah tetap konsisten dalam menggoda, menjerumuskan manusia. Sementara manusia, Allah berikan untuk tetap konsisten untuk beribadah kepada Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, yaitu hanya sholat pada waktu yang telah Allah tentukan, itu pun hanya sehari 5 waktu untuk beribadah kepada Allah. Yang 5 waktu aja tidak konsisten, bahkan belentang-belentong sewaktu-waktu.
bahkan tidak sholat sama sekali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal sudah Allah tetapkan kita mesti konsisten untuk tidak meninggalkan sholat. Suruh sholat nggak mau, suruh jadi makmum nggak mau, suruh jadi imam nggak bisa. Maunya sholatnya di depan imam, yaitu masuk kurung batang, masuk tempat jenazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, iblis itu punya komitmen yang jelas dan fokus. Yang kedua, konsisten 24 jam menggoda manusia. Yang ketiga adalah iblis itu kreatif. Dia selalu menghiasi perbuatan jahat, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Yang dimana seharusnya perbuatan tersebut dihindari, dijauhi oleh manusia, karena itu bisa merusak akal pikirannya, bisa merusak tubuhnya, bahkan bisa merusak alam semesta. Ya kan? Nah, di sini iblis justru kreatif. Jadi dia menghiasi perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman, qala sawalat lakum anfusakum amru. Yaitu iblis menghiasi daripada perbuatan dosa dan maksiat kita. Subhanallah. Kaum muslimin, muslimat, iblis itu punya sifat komitmen, konsisten, dan kreatif. Yang lebih keren lagi adalah yang keempat, yaitu iblis selalu kompak. Sesama setan, sesama iblis tidak pernah selisih paham. Tidak pernah sesama setan, iblis itu merasa paling hebat, paling berjasa dalam menjerumuskan, menyesatkan manusia. Paling banyak masanya dalam dia menjerumuskan manusia. Paling merasa hebat. Tidak. Iblis itu kompak. Sementara manusia, Allah berikan kekompakan, Allah perintahkan mesti kompak dalam menghadapi musuhnya setan. Wal ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafah, hai manusia, hai umat Islam, masuk ke dalam Islam secara kafah total. Wa tatabihu khutuwati syaitan. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafah wa tatabihu khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Justru kita tidak kompak. Iblis kompak. Sebagaimana sekarang yang sedang isu beredar antara ustadz, ulama, kiai, habaib. Ini nggak ada yang kompak. Justru Islam pecah belah. Dan sengaja ada orang yang tidak suka dengan Islam itu kompak. Padahal Allah menyuruh kita agar kompak. Wa'tasimu bilhil jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah terhadap tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Subhanallah. Kaum muslimin, salah satu daripada sifat karakter iblis yang bisa kita ambil positifnya adalah iblis kompak. Kok kita ngelawan iblis tidak kompak? Malah saling menjatuhkan, malah kita saling berantem antara ustadz, ulama, kiai, dan habaib. Merasa paling pintar, paling hebat, paling berpengaruh, paling punya masa banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir, sahabat muslim semua, salah satu sifat karakter daripada yang bisa kita ambil nilai positif daripada iblis adalah iblis itu mudah bergaul, suka berteman, suka bersahabat, berkomunitas, berorganisasi. Iblis itu suka senang dan bergaul, berkomunitas. Subhanallah, ya kan? Dan iblis ingin punya masa banyak. Dalam pergaulan tersebut dengan manusia, iblis ingin punya masa banyak, ingin punya teman banyak. Agar nanti teman-temannya tadi yang sudah berteman dengan iblis, yang sudah bersahabat dengan iblis, itu bisa masuk neraka bareng. Subhanallah. Ya kan? Iblis tuh masuk neraka aja ngajak orang. Gratis, serius, ngajak ke neraka aja, serius banget, kompak. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Ya kan? Iblis kompak. Ya kan? Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, itu neraka
saking banyaknya penghuninya adalah iblis, setan, dan manusia. Karena iblis saking gaulnya, saking humble-nya, saking bersahabatnya, saking care, saking solidernya, iblis punya masa banyak. Akhirnya iblis berhasil memenuhi neraka jahanam yang terdiri dari bangsa jin dan bangsa manusia. Bagaimana Allah berfirman, laqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wa insi. Laqad zarana jahannam, akan aku penuhkan neraka jahanam dari bangsa jin dan bangsa manusia. Subhanallah, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Inilah ada beberapa hikmah. Maholak tahajabatila, tidak satu pun makhluk yang Allah ciptakan sia-sia. Ini salah satu daripada hikmah positif yang bisa kita ambil buat pelajaran. Hai manusia, ustadz, ulama, kiai, habaib, ayo kita punya komitmen jelas. Kita harus konsisten sama Allah. Juga kita mesti kompak, jangan centang perenang. Demikian sahabat muslim di masa berada, mudah-mudahan kita selalu kompak dalam melawan musuh yang nyata ini, yaitu innahu lakum aduwwum mubin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, dan bahagia.